Pak, Ya. sini Pak. Nah, tuh biar kelihatan. Ya, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya sudah menunggu dari pagi. Kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu hari ini menghadirkan ahli pidana. Yang tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa ahli pidana yang kita hadirkan ini adalah salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP yang sekarang kita tahu sudah menjadi KUHP yang baru. Kemudian saudara ahli yang kita hadirkan ini juga merupakan salah satu jubir dari RKUHP, sosialisasi RKUHP maupun KUHP yang baru. Jadi yang kemarin rekan-rekan media mulai bertanya-tanya dari kemarin saya tanya kepada saya siapa yang mau dihadirkan, Nah ini sekarang orangnya ada di sini. Jadi semua sudah menyimak bahwa kita mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Albert Aris SHMH terkait dengan penghapusan pidana. Untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan kepada ahli. Terima kasih. Ya, Pak Albert, tadi kan menurut Anda pasal rangkumannya ya, pasal 151 itu intinya ya, pelaku tidak bisa dipidana. Tapi ini pasal berlaku 3 tahun mendatang. Bukan Kamera Pak. Tuh kamera ya. Memang betul KUHP nasional baru akan berlaku 3 tahun kemudian sejak disahkan, yaitu tanggal 6 Desember 2025 nanti. Tetapi ini jangan dimaknai secara letterlek, secara kaku ya. Karena perbuatan ya, untuk melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 itu yang hapus adalah elemen melawan hukumnya. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Hanya saja dalam KUHP baru kita ditegaskan lagi perbuatan dimaksud yang hapus elemen melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan dilarang adalah termasuk di dalamnya juga perbuatan pidana. Jadi memang tidak perlu pusingkan soal itu ya. Jadi jangan khawatir karena memang ada nilai-nilai hukum yang bisa kita gali dari situ. Bahwa yang dilarang dalam pelaksanaan perintah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum tapi hapus karena adanya perintah jabatan tadi. Gitu, dari orang yang memiliki wewenang atau otoritas. Demikian. Pak Albert tadi disebut juga kalau kesalahan psikologis penting untuk menjadi pertimbangan dibanding kesalahan deskriptif. Gitu. Bagaimana sebenarnya untuk pertimbangannya? Apalagi kemarin kesaksian sudah diberikan di hari Senin Pak. Jadi memang dalam hukum pidana kita ada kesalahan normatif deskriptif dan juga kesalahan deskriptif. Hukum pidana modern berusaha untuk mencari keseimbangan antara perbuatan dan juga sikap batin. Jadi nggak hanya dilihat dari perbuatannya aja. Kalau hanya dilihat dari perbuatannya saja, maka sudah barang tentu banyak sekali orang menyatakan secara yuridis bersalah. Padahal belum tentu dia memiliki guilty mind, belum tentu dia memiliki mens rea, belum tentu dia memiliki niat jahat untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan hal ini sangat matters untuk mewujudkan suatu penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang modern. Kemudian tadi disebut juga mengenai penguasa yang berwenang, itu sebenarnya kalau kita bawa ke kasus ini, tentu sudah jelas penguasa yang berwenang adalah FS. Jadi begini, terjemahan dari penguasa yang berwenang itu konteksnya adalah dia memiliki otoritas, ya. Jadi siapapun yang memiliki otoritas dan kewenangan, dia dapat termasuk dalam kualifikasi, tidak hanya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Aja gitu. Tadi Bapak bilang Bapak datang sebagai saksi pro bono, jadi saksi Richard atau Iya, untuk kemanusiaan sih. Ketika seseorang bersedia untuk jujur, ya, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak, ya. Karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, kesalahannya akan disayangi. Satu lagi Pak, mengenai parameter untuk perintah jabatan tadi disebutkan ada 2 asas proporsionalitas dan juga subsidiaritas. Seperti apa sebenarnya kalau kita melihat kasus ini? Jadi proporsionalitas itu bicara mengenai bagaimana cara perintah itu diberikan, keadaan pada waktu itu perintah itu diberikan, sarana, prasarana, alat untuk melaksanakan perintah tersebut. Kalau perintahnya itu, maaf kata misalkan untuk
melakukan penganiayaan yang sadis gitu, itu kan apakah proporsional atau tidak gitu misalkan. Nah, pertanyaan sama diharapkan apakah boleh membunuh gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya ketika elemen melawan hukumnya itu dihapuskan, perlu dilihat apakah seorang Richard Eliezer itu memiliki kehendak bebas atau memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa dari temannya sendiri. Seperti itu. Tanggapan dari hasil sidang ini aja Bang. Oke teman-teman, kalau ini kan dari ahli yang mau bertanya soal fakta ya. Tadi ada pertanyaan soal fakta. Ada yang mau bertanya soal fakta tadi? Lanjut aja Bang, Oke. tanggapannya. Jadi gini, tanggapannya nanti rekan saya dari Pak Freddy akan melanjutkan terkait dengan persidangan hari ini. Baik, terima kasih rekan Roni, terima kasih Pak Albert Aries. Yang jelas kami sangat bersyukur ya, persidangan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan, tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan Don Plegen itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU, itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik. Amin. Bang Roni, sedikit Pak Freddy juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Alat dalam hal ini yang digerakkan. Apakah ini berarti Richard Eliezer bisa dijelaskan secara Betul. tegas? Dalam hal ini, baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat, dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Don Plegen seperti pasal 55 itu orang yang menyuruh melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Oke teman-teman, saya tutup ya. Saya tutup